posting sesuatu di Instagram foto, pasti ada yang komen kayak, "Kak, kok mirip banget sama V BTS sama Kim Taehyung." Siapa nih Kim Taehyung, gua aja nggak pernah nonton Korea kan. Apa kabar Mahdi? Alhamdulillah sehat. Roni Mahdi dong ya. Mahdi. Jadi aku tuh MR sebenarnya. MR. Bisa Mahdi Reza, bisa Mas Roni, bisa Mr. Roni. Karena saking kerennya aku jadi banyak ya panggilan. Nama lu itu ada kayak Timur Tengahnya. Iya, kayak aku dari Arab. Oh, Arab mana nih? Mungkin Arab Saudi, Uni Emirat Arab atau Yaman atau mana? Iya, kakek nenekku dari Saudi Arabia ya. Dari Saudi Arabia. Saudi Arabia. Tapi nenek buyut aku tuh ada masih keturunan Korea. Hah? Ini kombinasi yang agak. Tapi bukan nenek langsung ya, kayak nenek buyut. Nenek buyut. Iya. Kombinasinya panas. Unik wajahmu. Jadi masih ada sipit-sipitnya. Sipit-sipitnya lah ya. Masih ada boy bandnya lah ya. Ada boybandnya ya. Army BTS lah. Iya, aku setiap posting sesuatu di Instagram foto, pasti ada yang komen kayak, "Kak, kok mirip banget sama V BTS sama Kim Taehyung." Siapa nih Kim Taehyung, gua aja nggak pernah nonton Korea kan. Terus lu ceritain bahwa gua ada ini dari nenek buyut gue. Oh enggak, gua tulis di bio Instagram gua. Jadi Indonesia, Arab, Korea. Itu kombinasi yang sungguh unik sih ya. Sungguh unik ya. Middle East sama apa Asia Timur ya. Asia Timur. Asia Timur ya, Asia Timur ya. Ngomong-ngomong, hari ini jam berapa mulai? Syuting. Syuting. Syuting tadi kita calling-nya jam 9.30 karena adegan cukup berat ya hari ini. Cukup berat ya? Cukup berat karena grouping all cast. Iya, bener, grouping up. Bener-bener semuanya keluarga Buana plus keluarga luar Buana juga datang. Karena ini ya, karena 7 bulanan ya. Ada acara 7 bulanan Nana, ya disiram air. Disiram air. Tapi ya? bukan air keras ya, air bunga. Iya. Ini jadi ngumpulin tuh nggak mudah ya? Oh, susah banget, kita bisa satu frame semua pemain dalam Luar satu frame biasa itu ya? susah Tadi banget. di mana? Di sini? Atau di sebelah. Di sebelah ya? Di sebelah. Oh iya. Itu satu kejadian yang sangat langka ya? Satu kejadian yang sangat langka dan susah ditemuin. Sebelumnya udah pernah belum? Oh pernah. Pernah ya? Tapi kayak sebulan sekali itu udah keren banget, kita bisa grouping yang all cast gitu dan tiga tim tuh kameranya di sana semua tuh. Jarang. Lu menghabiskan sebagian waktu lu itu di lokasi syuting ya? Yaps. Ini terutama untuk project BHS ini udah berapa bulan di lokasi syuting? Kita udah berjalan 9 bulan lebih ya. 9 bulan ya? Alhamdulillah ya. Bosan nggak kadang-kadang? Pasti dong, pasti ada rasa jenuh itu pasti ada dari diri kita sendiri itu pasti ada. Cuma akan hilang dengan sendirinya kok dengan teman-teman kita yang kocak, yang seru-seru ya, ya TikTokan, terus tiba-tiba kayak ngajakin Netflix di tengah-tengah break, nonton film dan kayak udah kayak Mama Farah ya udah kayak mama aku sendiri, ngeliatin Nana udah kayak saudara aku sendiri, Livia udah kayak adik aku, udah kayak gitu tuh. Jadi udah karena udah berbulan-bulan ya? Karena udah kayak keluarga banget itu, udah hampir 1 tahun ya. Berarti benar-benar menghindari kebosanan gampang banget ya? Gampang. Apalagi waktu itu pernah di karantina sih. Tapi lagi yang disentul ya? Kita 2 bulan disentul itu udah kayak orang stres. Lu gimana Gak bisa kemana-mana gitu di sana ya. Terus apa yang lu lakuin? Yang pas waktu itu ya, waktu lagi gawat-gawatnya. Iya itu, kita kayak gitaran bareng, nyanyi bareng, terus sempat kayak ada acara sebulan sekali waktu itu di sana. Kadang-kadang ini enggak? Kadang-kadang kangen rumah enggak? Pasti dong, pasti. Masih ada bokap nyokap? Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Tinggal sama mereka masih kan? Masih di Jogja. Cuma kalau di sini kan aku kos. Oh, kos ya. Oh, gitu. Mahdi sebenarnya aslinya mana sih? Asli Jogja. Oh, Jogja. Jawa. Oh, alah. Ngomong Jawa ya? Asya tadi juga Solo. Iya, karena enak ya. Aku tuh sama Asya bener-bener kayak satu manajemen. Iya. Satu Jawa lagi. Iya, tadinya kan aku pikir dia Bali yang kayak dari Cinta, Sonyo, dan lain-lain. Gitu ternyata Jawa, ada Jawanya ya? Ada Jawanya, Solo dia. Roni itu karakternya seperti apa sih? Kayaknya kok penuh orangnya itu selalu cari jalan keluar untuk keluar dari rumah lah, pergi dari rumah. Ya kalau aku jelasin nanti aku dikira bela diri. Cuma sebenarnya Roni itu bukan penjahat. Kamu nggak penjahat ya? Roni itu sebenarnya kayak jahil aja. Jahil, licik, terus gimana caranya bikin penonton tuh kesel tapi nggak bisa marah. Itu Roni itu. Kayak mesin dong berarti ya. Kayak, gue pengen nyubit nih, tapi bukan melukai atau mematikan. Bukan pengen
wah awas tuh Roni Iya. kalau gua ketemu sama lu gua bunuh, enggak gitu sih, kayak Gemes aja sih, nonton gemes. kayak ih kenapa nih orang ada gitu. Jadi gimana caranya aku membawakan karakter Roni ini dengan licik tapi dengan komedi. Jadi kayak aku mau nyuri emas batangan Nek Ratu misalnya, tetap aku matanya jahat nih, tapi dengan gesturnya gimana caranya komedi. Jadi orang mau marah atau mau ketawa tuh jadi kesel. Dia ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Betul. Nah, Sama kayak Mahdi. beda dong. Mahdi itu seorang Mahdi seperti apa? Seorang Mahdi tuh baik, penyayang, setia, ceweknya banyak. Loh, enggak lah. Iya. Kalau yang barusan yang lu ceritain yang kedua, pertama kedua enggak benar, yang benar itu yang ceweknya banyak tadi. Enggak. Aku setia. Benar, setiap Aku- pada setiap wanita. Sekarang malah aku sad boy sih. Serius. Jangan menarik simpati. Enggak, aku sad boy sih. Aku sempat ada di titik kayak nggak percaya sama cewek, sempat ada. Karena dilukai, Bukan Ditinggalkan. dilukain sih, kayak apa ya, kayak dendam. lama bersama, saling kenal juga sama keluarganya. Ini di sini doang gue bukan. Iya. Di sini doang nih. Iya. Percaya. Ya, ternyata ya nggak sesuai ekspektasi sih. Gue nggak perlu ngejelekin Iya. gimana gitu kan. Tapi nggak sesuai ekspektasi di ending kita. Endingnya ya. Mestinya Kayak happy ending. tiba-tiba Ya. ada something gitu. Ya, tapi itu bagus. Mestinya jadi cowok itu ya begitu. Kalau misalnya udah nggak jadian ya sudah. Ngomong yang baik-baik ya. Nggak perlu dendam. Apalagi perlu kedukun gitu ya. Wah, astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Udah berapa lama waktu lamanya? 3 tahun setengah aku pacaran waktu itu. Lama sih ya. Lama. Dia nggak diproduksi ini dong. Enggak dong. Wah, enggak dong, yang mana? Diproduksi kayak yang gini, lain. yang- Lu deket banget sama Asya. Emang Roni sama Livia suami istri ya. Iya. Gimana kalian membangun chemistry begitu klop? Kalau kita berdua kayak sebelum kita take kita obrolin nih, misalnya adegan sedih. Siapa nanti kamu pengen sedih kayak gimana? Ya aku di sini aku pengen berkaca-kaca aja. Nanti aku pengen banting ini, aku pengen gini. Aku nanti perlu kamu di bagian. Oke. Tapi kalau kayak gini gimana, Xiao? Jadi kita ada sharing. Oh, oke. Setelah kita sharing kita ngobrol sama sutradara juga. Bang, kalau ntar kita berdua kayak gini gimana? Kita bantingin. Enggak deh, kalau banting terlalu over, nanti kalian gini aja. Kamu nangisnya di sini gini-gini. jadi- Oh, gini ya Bang ya. Jadi ada. Iya, jadi sharing ya. Dan Sharing Asya termasuk orang yang asik buat diajak sharing ya. gitu ya. Asya asik diajak buat sharing. Gitu. Itu as a profesional, Ya. kalau personal sering ngobrol-ngobrol your personal life sama dia nggak? Saya Ngobrol. Misalnya gini, aku deket ini belum dapet nih. Oh, sempat. Sempat. Sempat kayak ada curhat gitu-gitu sempat. Iya. Ya pacarnya Asya pun ya kenal juga sama aku. Jadi kayak Oke. enak kayak kita Iya, udah nggak iya. ada. Nggak ada Pikir, cemburu atau segala apa macam gitu. nggak ada. Oke. Kalian kenal di awal produksi ini ya? Sebenarnya kita satu manajemen tapi baru kenal di sini. Bentukan ya? Dibentuk. Bentuknya kotak atau? Segitiga bundar sama kotak. Jadi Squid Iya, Game. iya. Ya itu enaknya gitu ya. Satu manajemen terus satu produksi kan kayaknya lebih mudah interaksi dan lain-lain. Iya. Apa sih keuntungannya satu manajemen terus backgroundnya juga nggak beda jauh, lebih mudah ngeblendnya atau gimana? Sebenarnya tuh tergantung personalitas orang-orang ya. Kayak Oke. nggak mesti yang satu manajemen jadi enak ngobrol juga sih enggak. Bener juga sih, nggak harus. Jadi kayak ya personalitinya gimana nih orang. Hmm. Dan alhamdulillahnya aku dapat Asya yang asik diajakin ngobrol, diajakin sharing. Mandi, lu anak berapa sih? Anak pertama. Dari 3 masih ada adik berarti ya? adik, 2 Dua cewek, iya. Cewek. Cewek. Jadi gue ganteng sendiri. Lu kan adik lu cewek-cewek nih. Ah, Adik lu kan suatu ketika juga akan pacaran nih. yes. Gimana sikap lu sebagai kakak? Udah mulai pacaran belum mereka? Sempet pacaran sih. Sempat pacaran. Gue sih nggak pernah ngelarang adik gue ya. Oh, nggak harus Nggak. ketemu lu dulu. Tapi lebih menasehati aja. Kayak, Dek, ya abang di Jakarta udah sekian tahun. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini nggak pernah kan dengar kabar abang yang jelek-jelek. Jadi ya kau contoh lah, ambil baiknya dari abang. Jangan sampai kan adik gue sekarang rantau nih di Semarang. Dia lagi kuliah. ada kayak tugas gitu di Oke. Jangan sampai malu-maluin mama sama Abi di Jogja. Oh, gitu. Jangan sampai, jadi kayak mau pacaran boleh nggak? Apalagi bagusnya sama Arab juga. Kalau cewek kan, kalau cewek Arab biasanya sama Arab juga. Gitu ya. Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Tergantung dari background Keluarga. keluarganya juga. Itu fam-nya apa sih?
fam aku Babut. Babut ya. Oh, kayaknya aku baru denger ini Babut. Ya, langka sih. Langka ya? Langka sih. Berarti lu manusia langka. Wah. Kualitasnya juga bagus ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak family yang di Middle East sana? Banyak di Yaman ada, terus di Pernah Saudi nggak ada. ketemu sama salah satu atau salah dua atau salah tiga di antara mereka? Beberapa kali mereka sempat ke sini sih. Sempat ke sini sih. Bahasanya? Bahasanya Arab Indonesia campur. Oh, Arab Indonesia ya. Ya. Jadi ada ya? Ada. Oke. Emang ngomongin tadi adikmu kalau bisa nanti sama Arab. Ada ini ya? Kalau sebaiknya begitu ya? Sebaiknya begitu, cuma tidak menutup kemungkinan untuk yang menikah sama muslim juga. Kalau lu sendiri nanti pengennya one day, kalau pacaran bisa nikahin lah dari mana aja bisa. Kalau menikah nanti gimana? Buat diri gue sendiri? Iya. Buat diri gue sendiri ya, gue pengen, gue nggak muluk-muluk sih, nggak nyari yang cantik segala macam. Yang penting satu iman, satu amin, satu pemikiran, bisa diajakin susah seneng bareng. Terus, mulia sekali, tolong cewek-cewek yang di sana, sederhana aja ternyata permintaannya Mahdi. Iya. Tapi nanti setelah ini di-cut kan kita bisa ngobrol. Ini tuh kepentingan publikasi ya. Enggak ya, emang kayak gitu sih, kayak aku nggak muluk-muluk sih. Kalau ada cantik, ada tinggi, ada putih itu bonus kan. Iya. Selama ini selalu yang begitu. Alhamdulillah nggak pernah punya mantan jelek ya. Percaya. Menurut aku kan opini kalau cantik itu. Lu jujur, lu tipe setia atau setia pada setiap wanita? Untuk saat ini ada di fase dilema. Oh, masih dilema. Dilemanya apa ini? Ya semenjak putus kemarin kayak dilema gitu, kayak wah kok gini ya cewek itu. Kayak sebelumnya setia. Bisa sampai di titik 3 tahun. 3 tahun itu udah kayak lumayan panjang. Nyicil mobil udah dapat Alphard gua. Iya. Gua pernah ngeliat mobil lu warna putih kan enggak salah. Iya. Waktu itu gua kan pernah lihat di sana. Iya. Ngomong-ngomong, lu dulu memulai karir itu sebagai apa? Di dunia hiburan itu. Lumayan panjang ceritanya. Nggak apa-apa, jadi lu singkat. Waktu itu SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya? Kelas 1. Ikut pemilihan model atau cover bola? Ya, jadi sebelumnya dari SD tuh pengen jadi sepak bola. Sepak bola ya? Sepak bola dan pembalap. Ronaldo atau Messi atau Sumi atau Lewis Hamilton atau apa ya? Ya waktu itu ya pengennya. Waktu itu, ya. Terus berubah? Karena nyokap begitu sayangnya sama gua mungkin ya. Jadi kayak mama nggak suka nanti kaki kamu patah, kamu luka mukanya segala macam. Enggak mah, kan bisa jaga diri pakai helm. Kalau sepak bola kan pakai deck, pakai segala macam. Iya. Enggak. Kamu tuh ganteng, kamu punya tampang, kamu jadi model aja. Enggak lah, kayak cewek dibedakin. Jadi ada keributan itu dulu tuh, kayak ribut-ribut. Iya. Akhirnya singkat cerita aku kelas 1 SMP diikutin lomba, dibedakin masih nangis. Terus lombanya itu unik, jadi ngambil nomor urutnya tuh satu-satu. Dan lucunya lagi ada kategori A, kategori B. Nah, aku di kategori B nih. Di kategori A 8 sampai 13 tahun, kategori B 14 tahun sampai 20 tahun. Nah, aku pas nih 14 tahun baru berapa hari. Oh, jadi masuk kategori B. Kategori paling kecil. Iya. Ambil nomor urut, dapat nomor urut 1. Waduh. Pertama banget tuh, bedak masih malu-malu kan segala macam. Ini juri ada 3 biji, gua harus ngapain? Nah, alhamdulillah dapat juara 1. Oh, itu disuruh ngapain, Bang? Jalan. SMP kelas 1, nomor urut 1, juara 1. Jalan dikasih tahu. Ya. Ada yang ngasih tahu nggak? Maksudnya ngarahin gitu. Oh, ada. Pertama kan kita kayak belajar dulu, tapi apa ya udah kayak prof apa sih, nggak mau sih kayak gitu lah. Jadi jalan nih, ntar ke sini. Habis itu dapet lah juara 1. Terus aku mikir kayak di kamar sendirian murung. Enak juga ya. Di Jogja aja dapat hadiahnya segini, apalagi kalau gue move ke Jakarta ya. Waktu itu masih ingat berapa juta? Waktu itu zaman itu masih 10 juta. 10 juta. Juara 1. Lumayan gede dong. Tahun berapa itu? Masih ingat? 2008 atau 9 ya gitu. Jalan cuman situ sini langsung 10 juta. Gimana di Jakarta ya? Gimana di Jakarta. Waktu itu ya udah, habis itu tapi aku sempat menjalani jadi model yang masih ratusan ribu juga pernah. Oke, pernah. Ngalamin semua ya? Ngalamin semua, alhamdulillah. Iya. Jadi aku seneng proses sih. Proses itu penting buat. Proses itu penting buat kita sih sebenarnya. Karena kalau tiba-tiba 10 juta langsung 100 juta mungkin bisa berubah kali. Nggak seru. Karakter juga bisa berubah. Bisa berubah, bisa. Karena mulai jadi beberapa ratus ribu, kayak gini ya modelnya. Terus
semuanya langsung merasa ada yang beda dari diri kita kan, dan jangan sampai sih kalau bisa. Mahdi, menurut lu bekal yang paling penting untuk seseorang terjun ke industri hiburan apapun itu, jadi model atau jadi pemain sinetron, pemain film, itu apa sebetulnya yang lu alamin sendiri? Model pertama kalau dari apalagi kita anak rantau ya, doa orang tua. Doa orang tua ya. Karena dunia entertain bukannya ngejelekin ya, pasti ada negatifnya. Oke. Sebetulnya semua dunia ada negatifnya pasti. Tapi mungkin entertainment lebih besar mungkin. Ada sisi negatifnya pasti ada, ya kan. Ya kita harus mendampingi diri kita dari doa orang tua yang pertama. Terus kayak kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan sampai terjerumus yang nggak benar. Terus yang ketiga, kalau mau terjun ke dunia entertain harus pede. Oke. Itu ya? Iya sih, kayak pede dan harus membentengi diri kita. Kayak kita dikata-katain sama sutradara, dikata-katain sama kru, jangan dengerin, tapi kayak jadi motivasi buat diri kita sendiri. Lu pernah dikata-katain? Oh pasti pernah. Sakit nggak? Sakit dong. Sakit ya. Awal banget malah pengen balik ke Jogja. Terus gitu kayak gue mikir lagi, enggak dong, gue udah ada di titik ini, nggak mungkin gue balik lagi ke Jogja. Itu poin yang bagus ya. Jadi kalau nggak kuat mental udah pasti Jogja aja ya. Jogja ya. Balik aja deh. Orang tua juga udah bilang, apa sih kamu ke Jakarta? Padahal dia sendiri yang waktu itu pengen jadi model. Sekalinya gue pindah ke Jakarta, mama kangen. Mama nggak bisa jauh dari kamu. Gimana sih maksudnya? Gue mau jadi pembalap nggak boleh, jadi nggak boleh. Lu di Jakarta dulu kos pertama atau udah ada family? Ada family, cuma ya balik lagi sama prinsip gue pengen sendiri. Pengen buktiin sama orang tua, ya? Gue bisa. Dari gue nggak punya apa-apa sampai gue bisa beli ini itu, alhamdulillah. Ya. Sampai akhirnya diakuin sama orang tua dan dilepas sama orang tua sekarang. Akhirnya gitu percaya. Lu masih sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Sering bolongnya apa? Ada bolong. Oh ada bolong. Tapi tetap, kadang kalau kecapean syuting malam subuh lewat ya. Tapi tetap bahwa itu nggak mungkin ditinggalin ya, kewajiban kita ya. Iya, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sih sebenarnya. Kenakalan yang lu lakuin selama di Jakarta apa yang paling dahsyat? Kenakalan di Jakarta. Atau masih bisa diterima? Nggak tahu ya. Lu kan pasti ada bentengnya lah. Ya itu dia, kayak jangan sampai terjerumus yang aneh-aneh banget sih, kayak ya mentok pacaran, jalan sama cewek gitu doang sih. Oke. Seorang Mahdi itu sebenarnya seperti apa sih? Apanya nih, seperti apa? Maksudnya kalau mendeskripsikan dirimu itu orangnya sebenarnya ceria, atau misalnya gini, kalau tadi kan aku ngobrol sama Asya kan Asya itu moody gitu. Kalau kamu nggak moody kayaknya, kamu itu kayaknya orangnya easy going gitu. Kalau aku dapat omongan dari teman-teman aku sendiri itu kayak aku ini nggak pernah kelihatan sedih, selalu ceria aja. Gitu ya. Even mungkin rekening agak berkurang, tetap ceria. Tetap ceria. Emang aku diajarin sama papa aku, kaya miskin kamu, senang susah kamu, kalau bisa selalu kelihatan senang di depan orang tua, di depan semua orang. Menarik. Itu bokap gue yang bilang. Jadi ketika kamu jadi miliarder sekalipun nantinya, kamu nggak kelihatan di depan orang. Kamu tetap pakai sarung ya, kamu ketawa-ketawa. Kamu pakai kaos oblong, kamu lihat aja yang punya Facebook segala macem. Kemana-mana dia tetap pakai kaos biasa. Padahal rekeningnya udah berapa triliun. Betul. Itu prinsip video yang baik sih menurut aku. Ya kayak kita jadi nggak kelihatan sedih di depan orang. Dan kamu itu menurut dirimu sehari-hari kalau misalnya pas nggak syuting nih, penampilannya biasa aja atau gimana? Atau yang artis yang harus pakai make up? Enggak sih, aku sepatu sih ya. Sepatu ya. Suka banget sepatu. Sepatu. Sepatu jenis apa nih? Jenis Keds atau apa ya? Nike Jordan atau Adidas atau apa? Kalau di Jogja aku koleksi sih. Koleksi ya? Ada, Puma ada. Kayaknya waktu itu aku ngeliat sepatumu yang warna hitam, kayaknya ankle gitu. Poin tinggi ya, Nike Jordan ya. Suka ini banget. Memang koleksi? Suka sih kalau di Jogja juga, aku beberapa koleksi. Aku kalau ke luar negeri juga aku beli. Apa yang paling banyak dikoleksi? Sekarang Nike Adidas ya. Nike Adidas. Jenisnya itu apa? Yang ankle atau yang biasa? Basket? Semuanya. Semuanya ya? Basket nggak sih? Karena aku nggak suka basket. Maksudnya yang casual, terus yang sporty juga semuanya. Jadi apalagi yang ada kayak mereka lagi launching kayak X Gucci, X apa. Oke. Jadi mungkin kaos biasa aja boleh, tapi sepatu aja. Jadi jalannya lain dong? Enggak lain sih, kayak hobi ya. Seneng ya? Seneng. Seberapa banyak koleksimu? Ada mungkin 50 pasang sepatu kali. Wah. Masih tertata rapi, dirawat rapi. Dirawat rapi, nggak mungkin aku bawa Jakarta. Cukup. Kalau di Jakarta ini ada berapa? Ya 10-15 lah. Banyak dong ya. Ya.
Lumayan sih. Lumayan. Sekarang pakai apa nih? Sekarang pakai pantofel karena kita lagi pakai batik. Iya, pakai batik hari ini. Karena acara ya. Ya, acara. Pantofelnya juga keren. Ya gini deh. Iyalah, oke lah. Jadi gitu ya. Jadi kalau atasan apa celana bebas atau merek tertentu juga? Kaosan doang. Kaos ya? T-shirt ya? Celana sobek-sobek. Oke. Mahdi Reza gitu sih. Iya, Mahdi Reza. Sobek-sobek, kaosan ya sepatunya aja. Pertama kali gue ngeliat lu, gue Mahdi kok namanya kayak nama-nama Iran gitu. Iya, ternyata memang dari Middle East ya. Iya. Tapi kalau aku sendiri lahir di Jogja, orang tua lahir di Madura. Oh, Madura ya. Kakek, nenek Arab. Lu nggak bisa bahasa Madura ya? Jago banget malah. Serius ini? Serius. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua di rumah ngomongnya pakai bahasa Madura. Justru wah. Tretan Muslim bisa seneng banget kalau ngelihat nih. Lebur ya. Jadi aku tuh bisa nyamain siapa. Dulu pernah di Jember. Oh iya. Oh bisa caca Madura berarti? Enggak bisa. Ini aja ngelihat tetangga. Tetangga kan komoditasnya kan Madura kan. Tapal kuda itu Jember, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso itu kan ini semua gitu. Gitu ya, menarik sekali ya bisa bahasa Madura. Bebek Madura juga enak banget sih. Enak. Iya, yang hitam. Bisa kita jalan-jalan ke sana nanti. Sesekali bisa, ya. Asik. Gitu ya. Gitu. Seru banget ternyata saya bahasa orangnya. Jawa halus bisa, kasar bisa, Surabayanan bisa. Surabayan rek ya. Malang iso ya. Madura iso. Inggris tipis-tipis. Enggak nyangka sama sekali lu itu bisa bahasa Madura. Iya. Bahasa Jawa halus bisa, bahasa Surabayaan bisa. Kalau Surabayaan tinggal tambahin cok wae. Iya. Beruntung sekali cewek yang mendapatkan seorang Mahdi Reza nanti. Amin. Semoga. Karena apa? Karena selalu bahagia dalam situasi apapun ya. Tapi pernah nggak sih lu itu ngalamin yang susah gitu pas di Jakarta? Wah sering. Saat pertama kayak bayar kosan aja nggak bisa aja pernah. Pernah ya? Pernah. Di awal-awal ya? Di awal. Apa yang lu lakuin? Telepon mama. Telepon ya? Aku belum bisa bayar. Enggak ngomong ke situ sih. Ngomongnya yang lain. Untuk yang lain. Mungkin dong kita bikin sedih orang tua. Ngomongnya tetap happy. Menurut mama gimana? Kalau Didi, ya kalau menurut mama ya bagusan kerja di Jogja. Nggak Madi lagi casting nih kayaknya bentar lagi mau dapet mah. Amin mama doain. Gitu ya muter dulu lah, nggak mungkin lah kita ngomong sama orang tua kita mah aku lagi susah ya pulang lah pasti digituin. Iya. Dan bikin khawatir kan, anak gue makan apa nih di sana. Gue lihat kok cashnya BHS ini orangnya baik-baik ya. Alhamdulillah sih. Iya aku ngelihatnya sepantaran kita. Sepantaran dan asik-asik. Nice sih ya. Nggak ada yang tutup-tutupin ya. Ngobrol aja. Bener kayak Cinta, Niu, lu semuanya aku merasa nyaman aja ngobrol. Seru ya? Iya seru. Seneng sih aku ngeliat karakter mereka cukup baik-baik gitu. Kalian deket banget sama Cinta, sama Neo, sama yang lain cowok-cowok semuanya deket ya? Deket banget di sini udah kayak keluarga ya. Keluarga. Pernah di luar syuting jalan? Iya. Sering. Makan, nonton. Mana hari Minggu nih kita ada grup juga kan. Yuk kesini yuk. Bahkan nanti kalau ada libur agak panjang kita pengen ke Bali. Pengen ke Bali. Misalnya dapat libur seminggu nih kita pengen nih udah ada rencana. Lu nggak pengen Jinlo gitu? Wah, nggak pengen gua. Nggak ya? Kayaknya nggak pengen deh. Nggak pengen ya? Cari yang dari produksi lain. Di produksi lain atau kalau bukan artis pun nggak apa-apa. Gitu ya, orang biasa pun nggak apa-apa. Oke. Ngomong wanita seperti apa yang membuat lu itu bisa suka? Aku suka dimanja ya. Oh, dimanja ya? Kalau bisa ngemanjain Jadi ngemanjain ya? Nggak harus yang lebih tua dong berarti? Nggak harus dong. Sifat yang belasan tahun aja bisa manjain. Gitu ya? Iya dong. Oke. Jadi gampang sebenarnya membuat lu bahagia itu gampang ya, dimanjain aja ya. Dan gua makan tuh juga gak aneh-aneh. Kasih tempe panas sama sambal juga udah bahagia. Cukup ya. Tapi jadi, cara dia ngasihnya itu. Oke. Mas makan mas. Enggak gitu juga. Kayak ibu-ibu banget. Jadi gitu ya, lu itu bisa makan apa aja? Pinggir jalan pecel lele bisa, tempe bisa, yang fine dining juga bisa ya, hotel bahkan semuanya bisa. Bahkan Marina Hasim Nek Ratu. Tahu? Gue paling seneng nih sama Adi karena mau makan di mana aja, mau di Saung jadi, mau di Lesehan jadi, gitu mau ya? di mana jadi. Ya emang aku orang Jogja, emang di Jogja begitu. Kita makan angkringan, makan aja di kaki naik aja udah makan. Angkringan seru banget ya. Lampunya yang agak-agak temaram gitu ya. Iya, agak remang-remang. Asik banget. Terus
bakwan, tahu, aduh enak tuh. Jadi lapar nih. Jogja 10.000 ya udah kenyang. Iya, gitu ya. Jogja itu kalau aku naik motor bawa 20.000 udah nggak panik. Bensin 10.000 makan kenyang. Lu tuh gaya hidup lu, menurut lu itu masih dalam batas wajaran, biasa aja ya? Iya masih biasa aja. Biasa ya. Banyak yang lebih glamour, yang lebih apa sekarang. Iya, Kalau aku ya yang penting makan enak, nyaman gitu ya. Udah ya. Nah sekarang di daerah mana tinggalnya? Aku tinggal di daerah Cawang. Oh Cawang ya, nggak terlalu jauh lah ya. Dekat dari sini ya 25 menit lah. Iya. Masih baik. Oke, Mandi lu dulu jadi memulai model. Nah sekarang hobi lu tuh apa sebetulnya? Hobi gua ini belum jelas sekarang. Belum jelas ya. Olahraga atau susah, nggak bisa. Iya bisa. Jadi minggu kadang libur kadang enggak. Kadang-kadang libur minggu aja enggak libur. Kadang nggak libur. Kayak kita kalau lagi ngejar stok, ngejar tayangan nggak libur. Sedih pasti. Cuma di sisi lain kita lebih sedih kalau nggak bisa ngehibur penonton di rumah. Iya sih, bener. Ya kan? Lihat pengorbanan Mahdi Reza, seorang Mahdi Reza. Minggu aja kadang-kadang syuting ya demi fans. Jangan cuma Mahdi Reza dong, semua iya, semuanya lah, semua cast di sini. Bener-bener berjuang buat kalian semua. Mahdi memang bijaksana ya. Iya. Ini tuh ngefans sama siapa? Misalnya bintang atau seorang public figure yang siapa yang lu sukai gitu? Di BHSI kan? Bukan di luar lah, yang lebih senior, lebih terkenal, seorang sportman atau apa? Aku ngefans sama Bang Reza sih. Reza Hardian ya? Belum pernah satu produksi sama dia? Pernah, 2 kali. Di apa? Jadi kecilnya Reza waktu itu. Dari kecil, di sinetron? Ya, maksudnya dia besarnya, aku kecilnya cameo. Film? Agak mirip sih. Model-modelnya mirip. Oh ya, amin. Semoga rezekinya juga mirip. Apa? Oh ya, amin, pasti bisa. Apa waktu itu? Waktu itu di film Astra Honda itu film produksi internal. Oh, kayak web series gitu? Buat internalnya Honda ya sama sekitar itu. Sama satu lagi apa ya waktu itu ya? Nah berarti lu usia berapa waktu itu? Kok itu dari model di Jogja 17 tahun gitu. Oh, menurut lu dia salah satu yang terbaik? Terbaik itu enggak juga sih. Oke, terlalu enggak enak lah ngomong, tapi oke banget ya sebagai model ya. Oke banget bisa memerankan karakter yang sudah pernah ada. Misal kayak dia jadi Habibie bisa jadi kayak Habibie banget. Betul. Soekarno bisa jadi Soekarno banget. Terus kayak Benjamin banget gitu. Aku pengen suatu saat dapat project yang bisa memerankan karakter yang sudah ada. Amin. Karena itu berat tapi sekali jadi kayak wah lu bisa. Bisa lah, lu pasti bisa. Amin. Lu punya kerendahan hati and keinginan untuk maju, aku pikir sih bisa lah. Amin. Ngobrol sama lu itu sangat menyenangkan. Jadi sekarang masih jomblo nih. Masih jomblo ya. Ya semoga. Nanti dikasih emot sedih boleh ya. Iya, nanti ya. Semua yang wanita-wanita yang di luar sana, Madim buka lowongan. Aduh. Madi ngobrol sama lu enak banget. Mudah-mudahan kawan-kawan kita ngobrol lagi ya. Boleh. Kita ketemu lagi.